Baiklah, di sini saya menggunakan sebuah jurnal dari Indonesian Journal of Chemistry yang berjudul Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas Kurkumin dan Turunannya sebagai Inhibitor GST berdasarkan perhitungan kimia kuantitasi. Di mana untuk jurnal yang saya gunakan ini dia sudah terakreditasi Sinta 1. Jadi di sini yang digunakan adalah menggunakan hubungan kuantitatif dari struktur aktivitas HQSA atau Quantitative Structure Activity Relationship atau QSAR. Nah, kenapa digunakan HQSA ini? Karena hal ini merupakan suatu metode yang strategis dengan perkembangan penemuan obat baru yang diharapkan akan menghasilkan suatu penemuan obat yang akan semakin efektif dan efisien di masa depan. Nah, hubungan dari antara struktur aktivitas biologis tersebut dinyatakan secara matematis sehingga nantinya digunakanlah hubungan si HQSA ini. Jadi HQSA ini merupakan suatu asumsi yang terdapat dari hubungan kuantitatif antara sifat dari mikroskopis molekul dan sifat makroskopis atau empiris, yaitu aktivitas biologis dari suatu molekul. Pada penelitian di sini di mana terdapat beberapa macam senyawa di mana masing-masing senyawanya tadi akan digunakan sebagai bahan penelitian yang tampak pada tabel 1 di mana dibuat struktur 2 dimensi menggunakan paket program HyperChem. Selanjutnya nanti akan dilakukan penambahan atom H untuk melengkapi struktur dari 2D 2D tadi dan kemudian akan dibentuk menjadi struktur 3 dimensi. Nah, struktur yang terbentuk nantinya akan dioptimasi secara geometri menggunakan metode AM1 dan PM3 menggunakan algoritma Pola-Ribiere. Nah, batas konvergensi ini ditentukan setelah tercapai gradien 0,01 kilokalori per ampere. Struktur yang telah teroptimasi nantinya akan disimpan sebagai sebuah file HIM. Tampak ada struktur nomor senyawa 1. Ini merupakan nama kimia dan kode untuk kurkumin dan turunannya pada penelitian ini. Serta ada juga mencakup dari nilai IC50 kurkumin yang turunnya sebagai inhibitor GST. Nah, untuk turunan kurkumin di sini diberikan kode di mana untuk kurkumin 1 sampai kurkumin 10 dengan nama kimia masing-masing beserta hasil dari IC50. Baik, di sini juga tampak merupakan struktur atau mekanisme dari si aksi GST di mana pada penelitian ini dia menitikberatkan muatan bersihnya itu adalah sebuah atom sebagai deskriptor karena pada metode GST ini dia merupakan enzim yang memiliki aktivitas metodoksifikasi senyawa-senyawa elektronik dalam tubuh. Nantinya dia akan mengkatalisis reaksi konjugasi antara gugus tiol atau SH dari glutation GSH dengan pusat elektrofilik dari senyawa-senyawa elektrofilik tersebut pada sistem detoksifikasi fase 2. Nanti mekanismenya akan melibatkan dari sisi H atau H-side yang bersifat asam dan sisi G atau G-side yang bersifat basa. Nanti H-side dan G-side ini merupakan dua sisi aktif side pada GST, di mana sisi G yang bersifat basa ini dia akan berikatan dengan proton dari glutation dan sisi H yang bersifat asam dia akan mengikat si substrat. Nah, sifat basa pada sisi J ini dia akan membantu deprotonasi GSH menjadi GS dan meningkatkan serangan nukleofil dari GS terhadap substrat. Nanti sifat asam pada sisi H ini dia akan meningkatkan negativitas Kunspergi atau leaving group sehingga lebih mudah meninggalkan substrat di mana substrat yang digunakan di sini adalah 1-kloro 2,4 dinitrobenzen atau CDNB. Nah, berdasarkan hasil yang didapat tadi, suatu senyawa dapat dikatakan dia semakin aktif sebagai inhibitor GST apabila harga dari tabel tidak bebasnya itu berupa nilai log 1 per IC50, di mana semakin tinggi atau harga IC50-nya semakin rendah. Nah,
hal tersebut sudah dipenuhi nih oleh suatu senyawa turunan dari analog kurkumin, di mana, bisa dilihat bahwa kurkumin ini dia memiliki muatan bersih atom pada C2, di mana semakin negatif, maka harga muatan bersih atom C2 ini semakin kecil, atau muatan bersih atom C4 dan C6 semakin positif, sehingga harga muatan bersih atom C4 dan C6 dia nilainya semakin besar.